Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Albari dari kelas 10C. Kali ini saya akan membawakan materi kimia solusi mengatasi pemanasan global. 1. Penggunaan energi terbarukan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Karena ketersediaannya yang berlimpah, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil. Sebagai penghasil CO2 terbesar saat ini adalah sektor penyediaan energi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbarukan. Kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC pada umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbang 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun, seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas. Sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta pemanasan global agar tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Ketiga, mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Mematikan lampu, kipas, AC, komputer, televisi, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan lampu LED adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi. Pilihlah yang memiliki sensor cahaya sehingga bisa mati secara otomatis. Beberapa jenis perangkat elektronik seperti televisi dan komputer memiliki fitur standby. Jika alat tak dipakai, lebih baik mematikan perangkat dibanding memilih mode standby. Menjemur pakaian tidak menggunakan mesin pengering untuk menghindari membuang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Menggunakan sumber energi terbarukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti pemanas air tenaga matahari. 4. Menghemat air. Menghemat pemakaian air agar air dapat tersimpan di perut bumi secara terus-menerus. Dengan penghematan air, maka tanaman yang berada di atasnya dapat tumbuh subur. 5. Reuse. Menggunakan gelas keramik atau gelas cangkir, bukan gelas sekali pakai seperti yang terbuat dari plastik dan styrofoam. Menggunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpanan barang lainnya. Hal ini dapat mengurangi sampah yang ada di permukaan bumi. 6. Reduce. Menghemat penggunaan kertas dan tisu karena terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan, sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisir emisi CO2 di udara. Memelihara, merawat, dan memperbaiki barang-barang yang kita miliki dan sudah digunakan daripada sering membeli baru. Membeli dan menggunakan baterai rechargeable untuk perangkat yang sering digunakan. Memprioritaskan membeli produk yang berlabel ramah lingkungan. 7. Recycle. Menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan tas daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan. Mendaur ulang koran, botol dan kaleng plastik, kulit, kaca, dan aluminium serta bahan organik lainnya. Manfaatkan sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi produk kerajinan tangan yang indah. 8. Menggunakan transportasi umum dan sepeda. Membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan menggunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. 9. Menanam pohon. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi risiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari global warming. Pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah, sekecil apapun halamannya, sudah pasti akan berperan untuk menetralisir CO2 di udara sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita, baik tanaman hias, bunga, buah, atau apotek hidup, sayuran, dan bumbu dapur. Jika sebagian besar warga bumi melakukannya, akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk mereduksi CO2 di udara, dan pada akhirnya pemanasan global pun dapat diredam menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman atau pupuk kompos yang lebih hemat dan ramah lingkungan. 10. Kampanye menjaga alam dan lingkungan. Menyebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim kepada orang lain, mengajak orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan, memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi bumi.
Sekian pembahasan materi solusi mengatasi pemanasan global dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.